Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Ramadhani. Saya dari kelas Turots F. Pada hari ini saya akan membacakan kitab karangan Imam Al-Ghazali, yakni Bidayatul Hidayah, tentang tingkatan orang-orang yang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, annas, bahwasannya manusia, fi talabil ilmi, pada saat belajar, ala salasatin ahwalin, terbagi menjadi 3 keadaan. Rajulu talabil ilmi, yang pertama orang yang belajar, liyattakhidhahu zadahu ilal ma'adi, mengambil ilmu sebagai bekal untuk akhirat. Walam yaqsud, dan dia tidak bertujuan bihi, dengan ilmu, illa wajhallah, kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wadarul akhirah, dan hari akhirat. Fahada, dan dia minal faizina, termasuk orang-orang sukses. Kemudian yang kedua, warajulun talabihi liyasta'inu bihi. Yang kedua, seseorang dalam mencari ilmu itu, liyasta'inu, untuk mendapatkan dengannya ilmu, ala hayatil ajilati, atas kehidupannya kemuliaan, wa yanalu bihi, mendapatkan kehormatan ilmu gitu ya, wal jaha, kekuasaan, wal mala, dan harta, wahwa, dan dia adalah alimu, orang yang mengerti, bidzalika mustasyiru, dan demikian dia merasa, fi qalbihi, dalam hatinya, rukakatan halihi, kekurangan terhadap keadaannya, wa khusatan, dan rusak maksudihi, tujuannya, fahada, dan orang ini minal mukhatirina, dalam keadaan berbahaya, fa in ajiluhu, maka jika cepatnya, ajaluhu, ajalnya, qabla taubati, sebelum taubat, khaufun alaihi, ditakutkan atas dia, min su'il khotimah, termasuk orang yang su'ul khotimah, wabaqo, dan tetap, amruhu, perintahnya, fi khotri, dalam bahaya, al-masyiati, termasuk kemaksiatan atau kesesatan, wa iwafaqo, jika dia wafat, li taubati, dengan taubat, qabla hululil ajali, sebelum datang kematian, wa adhafu, dan senantiasa menyambungkan, ilal ilmul amal, yang ilmu diamalkan, wa tadaraku, dan menutupi, ma faroto, dan dilepas, fihi, padanya, minal khilali, dalam kesalahannya, at-tahaqqu, maka benar, bil faizina, dia orang yang beruntung, fa inna saiba, maka sungguh orang yang bertaubat, minazambi, dari dosa, kamal la zamban, seolah-olah dia tidak dosa. Warajulun, dan orang, warajulun salis, dan orang yang ketiga, istahwaza, dikuasai, alaihi, atasnya, asyaiton, setan, fatakhadhu, dan mempunyai ilmu, fatakhadha ilmuhu, dan mempunyai ilmunya, zari'atan, dan sarana, ila takasuri, untuk memperbanyak, bil mali, harta, wat tafakharu, untuk berbangga diri, bil jari, dan jabatannya, wat ta'azzaz, dan agar mulia, dan agar dianggap mulia gitu ya,
bikasroti dan banyak atiba'i pengikutnya, yadkhulu dan dia masuk bi'ilmihi dengan ilmunya, kulla mudkhali setiap tempat masuk, rojaan sebagai tempat harapan, ayyaqdo untuk terpenuhi, mina dunya dari dunia, wadorohu dan kesamaannya, wahua dan dia pun, ma'azalika bersamanya itu, yasmuruhu menyimpan fi nafsihi dalam dirinya, annahu bahwasannya, Allah di sisi Allah, maka natin mempunyai tempat, la tasamahu dan tersipati, bisi matil ulama dengan sifat para ulama, watarasumuhu dan berpenampilan, biwaswamihim dengan tampilan para ulama, fiza pada kemuliaan, wal mantiqu dan ucapan, ma'atakalubihi dan bergelimang, ala dunya atas dunia, zohiron yang nampak, wabatinan dan batin. Fahadha maka orang ini, minal halikina golongan orang yang rusak, wa minal hamqo dan golongan orang yang dungu, wal magrurina yang tertipu, idroja'u karena mengharapkan munqati'in yang terputus, atau bati dari taubatnya, bizonnihi karena prasangkanya, annahu dia golongan, minal muhsibina orang-orang yang baik. Mungkin minal muhsibina itu orang-orang yang tidak baik harusnya. Nah mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Bisa sedikit menjelaskan ya teman-teman. Jadi untuk orang yang pertama itu orang yang menuntut ilmu yang dimana dia itu niatnya itu untuk sebagai bekal di akhirat gitu, sebagai kehidupan bekal di akhirat, maka orang ini termasuk orang yang minal faizin, termasuk orang yang sukses gitu. Nah untuk yang kedua itu ada orang yang dimana dia itu mendapatkan ilmunya itu untuk kemuliaan kehidupannya gitu ya. Contohnya apa ya di sini? Yang kedua itu orang yang mencari ilmu karena dunia gitu ya. Nah kemudian orang yang ketiga itu orang yang sudah dikuasai setan ya, bahasa di sini ya. Nah, dimana dia tuh berpenampilan kemudian ucapannya seperti para ulama, tapi di dalamnya maksudnya itu ada maksud tertentu yang dimana tidak ikhlas karena tidak semata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.